Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview sebuah iPad yang cukup jadul, yaitu iPad generasi keempat. Apakah iPad generasi keempat ini masih layak digunakan di tahun 2020? Ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu masalah desain, yang kedua untuk spesifikasi, yang ketiga performanya, dan keempat nanti kesimpulannya maksudnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, kita mulai dari desainnya. Oke, kita matikan dulu layarnya ya. Untuk desainnya sendiri masih sama seperti iPad generasi sebelumnya, yaitu iPad generasi pertama, kedua, dan ketiga. Sebelah kanan ini ada volume up and down, kemudian ada ini untuk silent ya. Kemudian di sini tombol power, ini ada kamera, kemudian di sini ada lubang jack 3,5 mm. Di bagian bawahnya di sini ada lubang speaker. Nah, untuk iPad generasi keempat ini sudah menggunakan Lightning port. Berbeda dengan iPad generasi 1, 2, dan 3 yang masih menggunakan yang ukurannya besar itu ya. Saya nggak tahu sih apa nama portnya itu. Jadi di sini sudah lumayan modern menggunakan Lightning port, jadi teman-teman nggak sulit ya mencari kabel datanya. Oke, di sebelah sini itu nggak ada apa-apa lagi. Untuk bagian depannya seperti ini. Seperti biasa, iPad generasi 1, 2, dan 3 sampai ke 4 itu memiliki bezel yang cukup tebal ya. Nah, untuk spesifikasinya yaitu untuk LCD-nya menggunakan IPS LCD Capacitive Touchscreen berukuran 9,7 inci dengan resolusi 1536 dikali 2048 pixel dengan density sebesar 264 ppi. Nah, untuk chipsetnya sendiri menggunakan Apple A6X dual core 1,4 GHz. Kemudian untuk GPU-nya sendiri menggunakan PowerVR SGX 554 MP4 quad core. Kemudian untuk yang saya punya ini menggunakan internal 32 GB dan juga 1 GB RAM. Untuk kamera belakang resolusi 5 megapiksel. Kemudian untuk kamera depan menggunakan 1,2 megapiksel. Kemudian untuk baterainya, di sini baterainya ini benar-benar badak banget ini baterainya. Baterainya di sini berukuran 11.560 mAh. Buset dah. Ini lebih gede dari power bank yang saya punya. Berikutnya adalah pengujian performanya ya. Bisa kita lihat di sini. Untuk scroll itu masih sangat mulus, masih lumayan mulus maksudnya. Seperti itu. Oke, pakai digunakan untuk scroll masih nyaman. Coba kita jalankan beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu ya kita coba YouTube ya. Untuk loadingnya ya lumayan sih. Oke, seperti ini. Oke, jadi tampilan seperti ini. Ya lumayan lah buat nonton YouTube, masih recommended banget. Terus berikutnya kita coba beberapa aplikasi lagi. Nah, di sini saya juga suka baca komik ya di Mangatun. Coba kita tes untuk scrollingnya. Untuk scrolling baca komik di sini itu masih smooth banget,
masih smooth, lancar. Resolusinya juga enak banget ini. Resolusinya itu masih hampir setara dengan iPad generasi yang baru ya, seperti iPad generasi ke-6 itu resolusinya hampir sama. Jadi buat nonton itu enak banget. Layarnya masih jernih banget layarnya. Oke, kemudian kita tes dengan menjalankan game ya. Coba buka Mobile Legends. Nggak begitu lemot. Coba kita tes. Ini guys, masih lumayan banget ini, masih sangat playable. Oh iya, saya lupa ngasih tahu, iPad generasi keempat ini saya beli dengan harga 450.000 dengan keadaan lock explode. Kemudian saya bypass sendiri. Ini bypassnya bypass permanen ya, bypass by hardware. Jadi ya fungsinya hampir sama dengan bypass iPad yang kondisi normal, hanya saja fungsi dari selulernya sudah nggak berfungsi ya. Jadi ini sama aja dengan yang WiFi only. Oke, untuk settingan sendiri di sini saya menggunakan smooth, kemudian HD modenya on. Coba kita naikkan ke high ya, apakah masih bisa berfungsi berjalan dengan lancar. Oh, ternyata masih lumayan lancar ya. Ini memang benar-benar recommended banget ya buat yang suka main Mobile Legends ya. Jadi untuk game-game di bawah ini pasti sangat lancar ya. Di Mobile Legends juga termasuk game menengah ke bawah sih untuk grafisnya. Jadi bisa dijadikan patokan ya. Kalau game Mobile Legends aja bisa, untuk game-game kelas di bawahnya pasti bisa dengan lancar. Kita coba aplikasi yang lain ya guys. Kita coba aplikasi game-game Asphalt 8. Harusnya tadi di karir ya. Oke, sih. Oke. Di sini terlihat masih smooth ya, nggak ada frame dropnya. Oh. Oke guys, seperti ini untuk menjalankan game Asphalt 8 itu masih sangat-sangat smooth. Oh, jadi di sini saya belum menemukan kendala frame drop atau nge-lag gitu ya. Semuanya masih berjalan dengan lancar.
seperti itu guys. Untuk menjalankan game Aspal 8 itu masih sangat lancar. Coba kita beralih ke game yang lain atau aplikasi yang lain. Oh ya guys, pasti teman-teman banyak yang tanya-tanya nih, apakah iPad generasi keempat ini bisa menjalankan PUBG? Oke, kita lihat di sini ya. Di sini saya belum install game PUBG. Kenapa? Coba kita lihat sendiri. Coba kita search dulu di App Store PUBG. Kalau kita cari di App Store dia muncul, tapi pas mau kita install, oke, jadi seperti itu, muncul pemberitahuan bahwa cannot download. Jadi nggak bisa ya guys. Buat teman-teman yang mau coba pakai main game PUBG, ya lupakan. Mungkin teman-teman harus beli iPad generasi yang lebih baru, minimal itu chipset A7 ya, dari iPad mini 2, iPad Air 1 udah bisa sih pakai main PUBG kayaknya. Oke, selanjutnya coba kita buka aplikasi Free Fire ya. Kalau Free Fire masih bisa sih guys. Saya sih bukan pemain Free Fire ya, biasanya saya main PUBG aja sih. Tapi demi untuk mencoba di iPad 4 ini, saya coba install dan mainkan. Iklannya banyak banget ya. Nah, jadi seperti ini guys, masih lumayan lancar. Coba kita tes main sekali ya. Oke guys, lancar. Kalau buat Free Fire lancar. Oke, jadi seperti itu. Masih cukup smooth ya, meskipun nggak smooth banget ya, tapi masih playable lah ya. Kadang-kadang masih ada beberapa drop sih. Coba kita lihat settingannya ya. Untuk grafisnya sendiri, di sini saya menggunakan standar. Kalau menggunakan smooth lebih lancar pasti, tapi nanti tampilannya nggak sebagus standar ataupun ultra. Tapi smooth sendiri masih enak kok dilihatnya. Oke, jadi untuk main Free Fire seperti itu guys. Berikutnya coba kita menggunakan untuk browsing. Di sini browsing itu paling enak pakai aplikasi bawaannya, yaitu Safari ya. Untuk browsing di sini enak banget, smooth, masih smooth. Timbang kita menggunakan Google Chrome gitu agak berat ya kayaknya. Tapi kalau di Safari itu masih smooth banget nih. Tuh, mau scroll dia masih smooth. Coba kita buka iFlick. Untuk buka iFlick sih sangat lancar. Oke, jadi kesimpulannya untuk iPad generasi keempat ini menurut saya masih sangat layak digunakan di tahun 2020. Kenapa? Seperti yang sudah kita tes tadi, untuk menyalakan beberapa aplikasi dan juga game-game yang menengah ke bawah itu masih sangat lancar ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari tablet ya yang enak buat nonton YouTube, buat main game-game ringan, baca komik, nonton video, ini masih recommended banget. Samping layarnya yang memiliki resolusi yang bagus,
baterainya juga cukup gede ya. Jadi iPad generasi keempat ini masih sangat layak dibeli di tahun 2020. Oke, sekian dari review dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang detail atau ada yang salah gitu. Mohon dimaklumi, ini adalah video pertama saya untuk mereview sebuah gadget. Jadi ya, seperti itu. Teman-teman bisa bantu subscribe atau di-share, di-like kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka boleh juga di dislike, nggak apa-apa. Ini sebagai penyemangat saya buat membuat konten-konten yang lebih baik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Arya pamit undur. See you guys.